الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih masih berkenaan dengan salat. Pembahasannya adalah sunnah ya. Sunnah di dalam salat atau sesuatu yang tidak dikategorikan sebagai fardu ataupun rukun di dalam salat. Kemarin kita sudah sampai di pendapat mazhab Hambali. Itu baru sampai penjelasan di ke-5 ya, penjelasan pada nomor 5 atau penjelasan yang ke-5. Tentang apa? Tentang ketika sunnah ini tidak dilakukan maka diharuskan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini menurut pendapat atau mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita ulang kembali. Menurut mazhab Hambali, ketika sunnah di dalam sholat ini tidak dilakukan maka diharuskan untuk sujud sahwi. Maka ada 8. Yang pertama adalah takbir. Takbir yaitu Allahu Akbar lil intiqal. Apa itu lil intiqal? Adalah takbir untuk perpindahan dari gerakan kepada gerakan yang lain. Jadi ketika kalimat itu tidak disebutkan atau tidak dilakukan maka dia diharuskan untuk sujud sahwi. Yang kedua adalah tasmi'. Apa itu tasmi'? Ucapan ketika kita bangun dari ruku' kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dan kalimat sami'allahu liman hamidah menurut mazhab Hambali ini hanya diucapkan oleh imam dan orang yang sholatnya sendirian. Namun bagi makmum tidak disunnahkan mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Maka apa yang dia ucapkan? Cuma mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tuh. Yang kedua. Yang ketiga adalah tahmid. Apa itu tahmid? Tahmid adalah tadi bacaan Rabbana lakal hamdu. Alhamdunya itu disebut tahmid. Nah, untuk kalimat ini dilakukan oleh siapa? Baik dia imam, baik dia makmum ataupun dia sholat sendirian, maka tetap harus mengucapkan kalimat Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian ada lagi tasbih ar-ruku'. Membaca tasbih pada saat dia ruku'. Di mana kalimat tasbihnya? Subhana rabbiyal azimi. Kalimat subhana rabbiyal azimi itu disebut dengan tasbih. Kemudian tasbih lis sujud. Sama, membaca tasbih pada saat sujud. Kalau tasbih pada saat ruku' subhana rabbiyal azimi. Kalau dia sujud subhana rabbiyal a'la. Ruku' subhana rabbiyal azim. Artinya maha suci Allah yang maha agung, maha mulia.
maha besar, azim. Kalau dia subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi, maka kita rendah. Buktinya mana kita rendah? Kita sujud, menandakan kita itu rendah. Allah lah yang maha tinggi, al-a'la, a'la. Tuh. Kemudian membaca doa Rabbighfirli di antara duduk di antara dua sujud. Nah, itu juga ketika itu tertinggal Rabbighfirli, maka dia harus sujud sahwi menurut mazhab Hambali. Dan yang wajib adalah marratan wahidan fi kulli ma sabaq. Jadi wajib dia cuma sekali saja. Dia cuma baca Rabbighfirli. Kalau Syafi'i, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, Rabbighfirli. Pendek baik, Rabbighfirli. Sama ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, pendek juga. Namun nanti akan ada di tambahan sunnahnya. Kalau ditambah kalimat itu, jadi dia sempurna, dapat tambahan pahala. Nah, kalau dia dibaca sekali sudah cukup, yang wajibnya sekali saja. Tapi kalaupun dia membacanya berulangnya berapa banyak? 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi kita tahu kalau ada yang bacanya cuma Rabbighfirli baik, berarti dia Hambali. Mazhabnya Hambali. Tak kati dia. Insyaallah di sini tak kati. Kalaupun ada yang membacanya pasti dia tak tahu mazhab siapa. Pokoknya Rabbighfirli baik. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal. Kenapa tasyahud awal ini termasuk kategori ketika ditinggalkan maka dia sujud sahwi? Maka apa katanya? Karena Nabi SAW melakukannya dan mendawamkannya. Karena Nabi melakukannya dan mendawamkan. Apa arti mendawamkan? Dilakukan Nabi terus menerus. Kemudian sujud sahwi ketika kita lupa. Ketika lupa. Nah, paling tidak kalimat tasyahud awalnya dengan membaca at-tahiyatu lillahi wassalawat wattayyibat. Nah, ini bacaan siapa nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bedanya dikit baik. Jangan nak membalang. Oh, dia ini lain. Nah, berarti ini mengikuti madhab Hambali. Ngapa punya kami lain, Ustaz? Kami baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bedanya dikit. Bedanya cuma apa? Yang di sini at-tahiyatu lillahi was-shalawat wat-thayyibat. Tapi kendaknya sama. Gitu. Jangan berbala gara-gara itu. Ya. Kecuali syahadatnya beda. Tapi begitu kalimat syahadat sama tak? Sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Sama. Yang kedelapan terakhir, al-julus litasyahhudil awal. Duduk untuk tasyahud awal. Kalau tadi tasyahud awalnya bacaannya, kalau sekarang duduknya. Beda. Ya. Dan duduk dengan tasyahudnya. Kalau tasyahudnya bacaan. Kalau dia duduk berarti duduknya. Itulah duduknya. Apakah dia tawarruk, apa dia iftirash. Nah itu namanya duduk. Tapi kalau dia disebut tasyahud, berarti bacaan yang kalimat akhirnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini dikategorikan menurut mazhab Hambali wajib. Beda dengan fardu dia, karena dia membedakan antara fardu dan wajib. Kalau fardu berarti kategorinya rukun. Masuk rukun. Tapi kalau dia wajib tidak sampai di rukun, tapi kalaupun ditinggalkan, kalaupun dia lupa, maka dia harus sujud sahwi. Nah sekarang sunnah-sunnahnya apa? Sunnah-sunnahnya sama. Sunnah-sunnahnya itu baik sunnah qauliyah, perkataan, ucapan, ataupun sunnah fi'liyah, ya gerakan yang dilakukannya, ataupun tadi hayat. Nah kalaupun sunnah-sunnah yang sifatnya qauliyah, yang diucapkan, maka ada 17. Apa dia? Yang pertama iftitah. Sunnah. Mazhab Hambali mengatakan sunnah. Ta'awudz. Apa ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kemudian at-ta'min. Ta'min apa? Mengaminkan. Sunnah. Di Syafi'i juga sunnah mengaminkan tu. Cuman kita malas. Kalau tempat kami tulis sunnya dong amin. Ya, masjid kami tadi. Di masjid kami sana, Pak. Ya kalau masjid ke sini dah kuat suara aminnya. Cuman siko yang kuat. Imam itulah. Padahal mengaminkan itu dapat paha. Cuman ngamin kami. Amin. Tidak berat. Dapat pahala. Cuma memang kadang-kadang wong tak galak. Aku sudah sah dalam hati tapi. Ya, dalam hati. Ya malaikat ngapalah tak dikabul-kabulkan. Punya malaikat juga dalam hati juga ngaminkannya. Iya. Karena kita dalam hati. Ini kan ucapan. Ada ucapan dalam hati? Tidak. Gerakan. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Iya, tadi aku sebutlah aja aku masjid kami. Masjid sini dah. Kemudian qiraatus surah, membaca surat di 2 rakaat yang pertama. Jadi membaca surat ini hukumnya sunnah di 2 rakaat yang pertama. Jadi suratnya, maka di sini tidak pernah mereka mengatakan membaca surat-surat pendek. Berarti ya, cuman di buku karangan Kong Kito yang ada setelah baca Fatihah membaca surat-surat Nah, makanya kalau begitu ada yang baca panjang dikit nak marah gitu kan. Karena ini di dalam mindset kita, kapan sudah baca Fatihah pasti baca surat Nah itu. Nah, maka sekarang jangan lagi bacakan setelah baca Fatihah membaca surat. Nak dia pendek, nak dia panjang, setengah pendek, setengah panjang, silakan. Gitu. Nanti akan dijelaskan kira-kira kategori pendek itu yang berapa ayat. Kategori pendek itu berapa? Nah, yang di kategori panjang itu berapa? Yang kategorinya sedang berapa? Gitu. Karena kita ini kapan selain kulhu, an-nas, al-falaq, panjanglah itu. Tapi alhamdulillah sekarang karena imamnya imam tetap, lagak terbiasa panjang. Ya. Mendulu kapan imamnya panjang dikit sudah blacklist.
Apa blacklist? Tidak usah panggil lagi. Ngapa? Nak bagus nak mak mana? Kalau sudah panjang dikit blacklist lah itu. Usah panggil lagi Ustadin. Ngapa? Lutut sakit kalau. Lutut yang sakit, yang imam yang salah. Itu masjid kami Pak galak blacklist itu. Ya. Jadi membaca surat di 2 rakaat yang pertama. Dari solat yang mana? Solat 4 rakaat dan solat yang 3 rakaat. Berarti dia 2 rakaat pertama dianggap itu. Kalau dia solatnya memang 2 rakaat, maka dari awal dan akhir ayat surat rakaat pertama, rakaat keduanya semuanya membaca surat. Solat Jumat, dua-duanya baca surat. Solat Idaini, 2 kali Id, itu juga dua-duanya baca surat. Ataupun solat-solat yang sifatnya tatawwu'. Apa tatawwu'? Solat yang tatawwu', solat-solat sunat. Karena rata-rata solat-solat sunat itu biasanya 2. Nah, itu ketiap 2 itu dia rakaat pertama baca surat, rakaat keduanya juga baca surat. Baik juga dalam solatnya solat jahar ataupun solatnya solat yang sir, gitu. Tetap dia membaca. Kemudian membaca kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu setelah kapan? Setelah Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Nah, ini bagi siapa menurut mazhab Hambali? Fi haqqil imam wal munfarid. Ini hanya bagi imam dan yang solatnya dewean. Yang solatnya dewean, yang solatnya menjadi imam, maka menurut mazhab Hambali disunnahkan setelah membaca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh syai'im ba'du. Syai'im ba'd boleh. Ya, macamnya itu. Syarah Ustaz, syai'im ba'd itu syarah. Syai'im ba'du itulah jadi tak apa-apa. Syai'im ba'du. Ya. Bukan makmum. Jadi makmum itu cukup dengan membaca Rabbana lakal hamd. Itu bagi makmum menurut mazhab Hambali. Itu. Kemudian menambah lebih dari 1 kali pada saat tasbih ruku', pada saat tasbih sujud, itu juga hukumnya sunnah. Yang wajibnya cuma sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Itu sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pada saat dia ruku. Sekali itu yang wajib. Menjadinya lebih dari sekali, bahkan sampai 3 kali, itu hukumnya sunnah. Sunnah saja. Jadi kalau kita sekali Ustaz, boleh. Boleh sekali saja. Yang wajibnya cuma sekali. Kemudian membaca Rabbighfirli antara 2 sujud. Kemudian membaca ta'awudz di tasyahud akhir ataupun membaca a'udzubillahi min adzabi jahannam, itu juga sunnah. Doa di akhir tasyahud akhir juga sunnah. Artinya menambah doa di akhir tasyahud akhir, tapi bukan tasyahud awal. Di tasyahud akhir itu juga hukumnya sunnah. Kemudian membaca solawat di tasyahud akhir, solawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, dan kalimat barokah.
Itu juga hukumnya sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala. Nah, kemudian keberkahan, barokah sama wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu hukumnya sunnah. Itu. Kemudian kunut fil witir, membaca kunut pada saat witir itu juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, itu yang sifatnya qauliyah. Qauliyah itu artinya yang diucapkan, dibacakan. Maka kalimatnya diucapkan, bukan dalam hati. Ada kalimatnya di situ. Sunnah dalam hati. Nah, sunnahnya namanya qauliyah berarti dibaca. Yang baca apa? Nah, mulutnya harus bergerak. Hanya saja suaranya dikecikkan. Yang dengar cukup kita baik. Kuping kita dengarnya. Jangan kuping tetangga dengarnya. Karena kalau kuping tetangga yang dengar, tidak khusyuk, terganggu. Maka yang dengar cukup telinga kita. Nah, itu ya. Jangan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Nah, aku tuh ngomongin tempat kami. Ya. Jadi suaranya cukup terdengar oleh telinga kita dewe. Tidak ngajak telinga kawan dengarkannya. Dan tidak juga dalam Allahu Akbar tertidur gitu. Apalagi kalau imamnya suaranya bagus. Suara imam kita bagus suaranya. Tambah tidur. Nah, jadi tetap dibacakan. Ya. Kemudian sunnah-sunnah yang sifatnya fi'liyah. Apa fi'liyah? Yang dilakukan, gerakan-gerakan. Apa? Seperti mantap, jari-jarinya mantap. Dan dia apa? Dirapatkan pada saat merapatkannya ini dibuka. Kapan itu? Pada saat dia mengangkat kedua tangan. Jadi ketika dia mengangkat kedua tangannya dirapat. Ketika dirapatkan, kemudian dia sifatnya dibuka, memanjang, bahasanya mamdudah. Bukan ini. Mohon maaf, kecuali memang tangan kita yang memang uzur syar'i, tidak baca lagi. Ngapa tidak baca lagi? Mungkin asam uratnya lagi tinggi. Sehingga jari-jari tak bisa dia ada baca Ustaz, kalau dibuka aku asam urat naik misalnya kan. Jadi tidak apa-apa, tapi kalau dia tidak ada masalah, maka ini harus dirapatkan sunnahnya menurut mazhab Hambali. Rapat. Ini rapat. Ya, kita baru ini belum ngangkat tangannya belum. Oke, baru penjelasannya berikutnya. Ini baru gerakannya nih. Tapi jangan main ini. Allah, enggak boleh. Dia diam baik, mantap. Mantap, jarinya mantap. Jangan main-main ini kamu. Allah. Tapi kalau juga memang tadi karena kita ini masih muda, kalau aku jengok sini kan, mungkin ada yang bergerak dewe. Nah, itu enggak apa-apa. Karena memang di luar kendali. Ya, luar kendali. Ya namanya masih muda kan? Ya masih muda kan. Kalau di luar kendali memang bergerak dewe. Tapi kalau digerakkan enggak boleh. Ya, gitu.
Kemudian ketika dia ini kan, dia menghadap ke arah kiblat. Mana yang menghadap ke arah kiblat? Telapaknya nih. Nah, jadi jangan dibalik. Kamu rapat tapi mak ini. Allahu Akbar. Ada. Kapan itu? Pada saat dia bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada tak? Kata ya. Ya itu. Jadi bagi tetap. Walaupun sami Allahu liman hamidah. Tetap maini. Tak maini. Karena yang nampak itu adalah apa? Telapak tangan. Bukan punggung tangan. Nah. Ini. Hah? Gitu ya. Baik pada saat dia ihram. Apa ihram? Takbiratul ihram. Maupun pada saat dia ruku. Ataupun pada saat dia bangun dari ruku. Tetap main ini. Tak boleh bergerak. Ya. Tidak boleh bergerak. Baik. Itu sudah 4 mazhab selesai. Barulah kita akan menjelaskan satu persatu. Ya. Satu persatu. Sunnah di dalam solat. Mulai dari takbiratul ihram. Kita akan jelaskan mulai dari takbiratul ihram. Nah, di dalam kitab dikatakan tidak ada perbedaan bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram untuk membuka solat itu merupakan mustahab. Apa istihbab? Disukai, dicintai, dan itu masuk kategori sunnah. Nah, dia takbirnya adalah menurut mazhab Maliki dan Syafi'i itu adalah di hadapan atau bersejajar dengan apa? Bahu. Sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan bahu. Ya. Takbirnya sejajar dengan ini bahu. Nah, itu. Sejajar dengan bahu. Atau di hadapan bahu. Nah, ini. Ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hambali dia sifatnya memilih. Memilih ya. Memilihnya apa? Memilihnya baik dia sampai sejajar dengan bahu atau bisa sampai dengan furu' udhunaihi. Bagian dari telinga. Itu menurut mazhab Hambali. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, kalau dia laki-laki, maka jempolnya di telinga. Tapi tetapnya bagaimana? Bukan mak ini. Ya. Tetap dia menghadapnya kemana? Ke arah kiblat. Jangan mak ini. Allah. Nah, ya, jadi tetap main ini. Dia menghadap bukan main ini bukan. Jadi jangan Allah, ya, tapi Allah. Nah, ya, ini. Jadi tetap ininya menghadap ke arah Kalau mazhab Maliki Syafi'i sini, sejajar dengan bahu, bukan sini, sejajar dengan bahu, ya. Allah, ya, jangan main ini. Allah, tak boleh. Nah, ini menghadapnya tetap ke arah kiblat. Tuh. Kalau dia mazhabnya Hambali memilih, boleh dia ke dekat telinganya, ke bagian telinga, boleh tadi begini. Hambali, milih, terserah. Kalau Maliki Syafi'i di sini, Maliki Syafi'i.
Tapi mazhab Syafi'i nanti ada penurut pendapat Imam An-Nawawi lain. Nah, jadi Syafi'i ini kadang-kadang ada penurut pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun Imam An-Nawawi ini adalah pengikutnya mazhab Syafi'i, tapi beliau punya pendapat sendiri. Karena beliau juga orang yang cerdas, ya. Kalau dia Hanafi sini. Allah, ya, di telinga. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, maka dia sampai bahu saja. Ini Hanafi. Kalau perempuan sampai bahu, baik. Tak boleh sampai ini. Ya, sampai bahu saja. Kalau perempuan sampai bahu, baik bu, tak sampai sini tak. Kenapa? Dan juga agak dia dirapatkan. Ada yang dijagonya, ada yang dijago. Yo. Kalau bapak-bapak, jangan bapak-bapak pula je melok main ini. Allah. Tadi ucap film Unyil itu kan. Iya. Beda kalau bapak-bapak dia memang harus, tapi dilihat juga, lihat kiri kanan. Jangan sampai kena kepala kawan. Gara-gara nak ngambil sunnah tadi, laju melebar kena kepala kawan. Nah, lo kak bebala itu kan. Bebala sama tua ni bahaya, Pak. Itu. Hah? Itu. Itu untuk perempuan. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan, maka yang harus sampai adalah ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari. Kalau Imam An-Nawawi, ujung-ujung jarinya itu lebih tinggi daripada telinga, dan jempolnya itu berada di cuping. Tahu cuping? Nah, ini mazhab, ini bukan mazhab, tapi ini pendapat Imam An-Nawawi. Mazhab dia masuk mazhab Syafi'i, tapi pendapat Imam Nawawi di sini. Ujungnya ini melewati telinga. Ujung-ujung jarinya melewati telinga. Jempolnya di cuping. Ini cuping namanya. Ya. Cuping telinga. Karena dijenguk dalam kamus satunya cuping telinga. Nah, berarti yang cuping ini. Yang kalau ibu-ibu yang pakai anting-anting, ya. Nah, itu. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi. Itu. Wa'tamadal Malikiyah hadhil kaifiyah. Kemudian i'tamada, disandarkan Malikiyah juga kepada pendapat yang ini. Itu, ya. Tetap semua jari-jari ini menghadapnya kemana? Menghadapnya ke arah kiblat. Tidak begini kan? Atau tidak juga begini. Jadi telapak tangannya, jari-jarinya semua menghadap ke arah kiblat. Nah, dalilnya mana? Dalil mazhab Hanafi, hadis Wa'il bin Hajar, bahwa dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada saat masuk di dalam solat, bertakbir, gitu ya. Dan sifatnya di mana? Dia meletakkan dengan telinganya. Kemudian hadis Barra, bahwa Nabi SAW jika dia solat mengangkat kedua tangannya hatta takuna ibhamuhu hidha udhunaihi, bersebelahan dengan telinga. Allahu Akbar, Akbar, ya. Jangan Allahu Akbar.
Jadi Allahu Akbar. Nah, kaget kita bahas apa di dada, apa di pusat, apa di bawah pusat. Karena ada yang di bawah pusat mana? Mazhab Hanafi. Maka ada yang mazhab main cuman Allahu Akbar. Mak ini dia. Ada juga yang mak ini. Dah kata yang main-main itu. Ya. Ada yang di dada sini. Ada yang miring. Ayo kita bahas. Ya. Belum. Kita ni baru takbirnya, belum bersedekap. Belum masuk yang bersedekap. Makanya supaya ini ikuti terus pengajian. Ya. Kemudian hadis Anas bahwa aku melihat Nabi SAW takbir, maka jempolnya itu berada sejajar dengan telinganya. Itu. Sekarang dalil mazhab Syafi'i dan Maliki. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya maka dia sejajar dengan bahu. Idza ftataha shalah, ketika dia membuka salat atau memulai salat. Dalil Hambali yang menyatakan bahawa takhyir, apa takhyir? Memilih. Bahwa anna kullal amrayni marwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dua hal tadi katanya itu semua diriwayatkan dari Nabi. Artinya dilakukan semua oleh Nabi. Dilakukan semua oleh Nabi. Baik itu dia angkatnya sampai sejajar dengan bahu, ataupun Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampailah di telinga. Itu. Hadis Abi Hamid wa Ibnu Amr, kemudian wa Abi Hurairah wa raf'u ila hadzwil udhunaini. Itu diriwayatkan Wa'il bin Hajar wa Malik bin Huwairis. Ya, Huwairis ya. Itu. Nah, sekarang lamonya mengangkat berapa lama? Ya. Waktu mengangkat menurut Hanafi mengangkat dulu baru takbir. Ya, kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ngangkat dulu baru Jadi dalam ini jadi bukan Allah tapi Allah. Lah ngangkat dulu baru takbir. Ya. Itu. Kenapa? Karena katanya untuk menghilangkan kibriyaan ghairillah, kesombongan, ya. Itu atau membesarkan selain Allah, menghilangkan sesuatu yang dapat membesarkan selain Allah. Jadi ngangkat dulu baru dia takbir. Kalau mazhab Maliki, ya, jadi mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian ininya berarti ini dia, ya, itu. Inda syuru'i fi takbiratil ihram. Kemudian Syafi'i dan Hambali mengangkat dan berbarengan dengan takbir. Allah ngangkat barengan dengan takbiratul ihram. Nah, kapan dia berakhir? Ini kita utamakan. Kenapa? Karena mazhab kita. Kapan berakhir? Wa yakunu intihauhu ma'a inqidha'it takbir. Kita mengakhirkannya bersamaan dengan akhirnya takbir. Artinya tadi sampai sini. Allahu Akbar. Selesai kan? Nah, berarti habis. Selesai. Dan tidak ada yang mendahului di antara keduanya.
Jangan Allahu Akbar, belum selesai kita takbir. Jadi dia harus mengangkat dan dia nurunkan ke sini itu berbarengan. Tidak boleh yang ini nulu baru bar, tidak boleh yang bar dulu baru ini. Dia harus ngangkat serentak Allahu Akbar bar. Baik, paksa kamu agak nak belajar ini kan, biar serentak. Ya, dia harus serentak. Jangan bar baru di sini. Allahu Akbar, nama ini lagi. Harus sini. Tak boleh ada yang nului. Baik itu yang nului barnya nulu, ini baru berakhir, atau ini berakhir di sini, barnya belum. Ya, jadi harus samo. Harus samo. Itu. Tak boleh saling mendahului. Ya. Fa idan qada takbir fa inna nasya. Ya, jika dia lupa mengangkat kedua tangannya sampai selesai takbir dan dia tidak mengangkat, apa sunnahnya itu? Ya. Tadi maka harus dilakukan apa? Kalau mazhab Hambali kalau dia takbir maka dia sujud sahwi kalau mazhab Hambali. Ya. Ya. Nah, itu dalilnya apa? Kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika telah diperintahkan kepada kalian, maka lakukanlah segala perintah itu sesuai dengan yang dapat kamu lakukan. Itu. Nanti baru kita akan melanjutkan pembahasan, masih ini berkenaan dengan takbir, ya. Panjang pembahasan, baru takbir bae ini. Baru takbir bae pembahasannya lah banyak. Kita belum masuk bersedekap belum. Ini kita baru nanti takbir. Itu. Termasuk nanti takbir mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram. Baik, cukup pengajian kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang, dan semoga kita dapat memperbaiki ibadah solat kita sehingga semakin lama semakin bagus dan semakin sempurna, insyaallah menjadi pengaruh bagi kehidupan kita dan berpengaruh kepada pribadi-pribadi kita. Karena solat, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang sempurna, solat yang baik itu dapat menyebabkan pengaruh yang baik kepada jiwa terhadap pribadi kita. Baik, kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.